Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, teman-teman, di kesempatan kali ini kita akan belajar bagaimana caranya menyelesaikan masalah transportasi dengan menggunakan Excel. Oke, di sini sudah saya sediakan tabel pendistribusian suatu barang, ya. Di sini terlihat ada 4 distributor, yaitu A, B, C, D. Dengan masing-masing persediaannya 300, 200, 600, dan 500. Kemudian juga ada toko yang merupakan tujuan dari pendistribusian barang. Ada 3 toko, yaitu 1, 2, dan 3. Dengan kebutuhan atau permintaannya adalah 200, 1000, dan 400. Oke, kita akan selesaikan masalah transportasi ini dengan menggunakan Excel. Langkah pertama, teman-teman harus mengecek apakah kasus ini, permasalahan ini merupakan kasus yang seimbang atau tidak seimbang. Oke, kita akan cek terlebih dahulu. Berarti di sini kita akan tentukan total persediaan. Oke, kita jumlahkan semua sama dengan 300 ditambah 200 ditambah 600 ditambah 500. Yang merupakan persediaan di setiap distributor. Yang ini ya, 300, 200, 600, dan 500. Totalnya adalah 1600. Oke, berikutnya kita akan mengecek untuk total permintaan. Berarti di sini kita akan jumlahkan 200, 1000, dan 400. 200 ditambah 1000 ditambah 400. Totalnya adalah 1600. Kalau teman-teman perhatikan, persediaan dan permintaan ternyata totalnya sama. Maka kita simpulkan kasusnya adalah seimbang. Kalau seimbang, teman-teman tidak perlu menambahkan tujuan semu ataupun sumber semu, ya. Oke, kita lanjutkan. Berikutnya, setelah kita menentukan kasusnya itu adalah kasus yang seimbang, maka selanjutnya teman-teman harus tentukan sumber. Artinya yang memiliki barang di sini ya. Berarti pilihannya adalah A, B, C, D ya. A, B, C, dan D. Ini adalah titik sumber. Selanjutnya tujuan. Tujuan di sini berarti tokonya, yaitu toko 1, 2, dan 3. Berarti di sini 1, 2, dan 3. Oke ya, cukup jelas ya sampai sini. Kita lanjutkan. Sekarang teman-teman harus membuat tabel yang berkaitan dengan kasus ini. Yang pertama berkaitan dengan sumber. Ternyata sumbernya ada 4, yaitu A, B, C, dan D. Inilah sumber. Kemudian teman-teman juga harus menentukan tujuan. Tujuannya itu ada 3, yaitu 1, 2, dan 3. Berarti di sini kita ketikkan 1, 2, 3. Kita beri keterangan di sini adalah tujuan. Oke ya, cukup jelas ya sampai sini. Untuk lebih memudahkan, teman-teman boleh lihat di keterangan yang di sini yang sudah kita buat terlebih dahulu. Kemudian berikutnya,
teman-teman tambahkan di sini, ini adalah persediaan. Oke, persediaan. Kemudian di bawahnya di sini teman-teman beri keterangan permintaan. Oke. Cukup mudah ya sampai sini. Kita akan lanjutkan. Kita akan beri garisnya terlebih dahulu supaya lebih rapi dan lebih bagus tampilannya. Oke. Nah, seperti ini. Boleh di sini diberi bold. Oke. Selanjutnya, teman-teman kopikan tabel ini di bawahnya. Nah, seperti ini. Karena kita memerlukan dua tabel untuk menyelesaikan masalah transportasi. Oke, kalau sudah, kita akan isikan atau kita kembali ke tabel yang pertama, yang ini ya. Kita beri warna dulu yang ini supaya mudah untuk membedakan. Misalkan kita beri warna seperti ini ya. Kita akan isikan biaya dari tabel ini. Oke, kita mulai dari biaya sumber A ke tujuan 1, berarti 5. Di sini biayanya adalah 5. Kemudian dari A ke tujuan 2 yaitu 3. Kemudian dari A ke tujuan 3 adalah 6. Kemudian B ke 1 adalah 2. B ke 2 adalah 9. B ke 4 adalah 4. Kemudian C ke 1 adalah 3. C ke 2 adalah 7. C ke 3 adalah 8. Kemudian D ke 1 adalah 6. D kedua adalah 1, kemudian D ketiga adalah 4. Nah, ini adalah biaya pengiriman dari sumber ke tujuan. Berikutnya kita isikan persediaan. Persediaan distributor A atau sumber A adalah 300. Kemudian sumber B adalah 200. Sumber C adalah 600, kemudian yang terakhir adalah sumber D, yaitu 500. Oke, mudah dan dapat diikuti ya teman-teman. Kemudian berikutnya ya, kita akan isikan permintaan. Ya, permintaan di sini berkaitan dengan tujuan 1, 2, dan 3. Permintaan atau kebutuhan tujuan 1 adalah 200 ya dari sini. Kemudian tujuan 2 adalah 1000. Kemudian tujuan yang terakhir yaitu tujuan 3 adalah 400. Oke, selesai pengisian untuk tabel yang pertama. Kita beralih ke tabel yang kedua. Kita beri warna dulu untuk sel yang ini. Misalkan kita beri warna ya, biru muda lah di sini. Nah, untuk sel yang biru muda ini, teman-teman silakan isi dengan 0. Ya, di sini 0 diisikan dengan 0. Sama dengan atau diketikkan aja 0 ya, seperti ini. Karena semuanya 0, tinggal kita drag saja. Nah, seperti ini. Ini juga di drag. Oke, jadi untuk tabel yang kedua, sel yang berwarna biru muda ini kita isikan dengan 0 semua. Berikutnya, di persediaan ya, yang di sini kita isikan sama dengan sum ya. Nah, untuk sel ini kita blok yang satu baris dengan A ini. Nah, seperti ini yang horizontal. Kurung tutup, kemudian di enter. Akan 0. Kemudian untuk sel berikutnya, tinggal kita drag saja. Nah, seperti ini. Ini adalah persediaan untuk tabel yang kedua. Kemudian untuk permintaan ya, yang di sini
kita akan lakukan hal yang sama, yaitu sama dengan sum, tetapi yang vertikal di sini. Nah, seperti ini, kurung tutup, kemudian di enter. Untuk sel yang lainnya, silakan teman-teman tinggal drag saja seperti ini. Nah, oke, selesai untuk tabel yang kedua. Kemudian berikutnya di sini ya, teman-teman tuliskan biaya pengiriman. Oke, biaya pengiriman. Kemudian di sini beralih ke sel berikutnya, teman-teman beri warna kuning ya, karena nanti hasilnya akan muncul di sini ya, biaya pengiriman. Oke, mudah-mudahan cukup jelas ya sampai sini. Satu hal yang teman-teman tidak boleh terlewatkan setelah memberi warna sel hasilnya di sini, teman-teman berikan rumus di sini, yaitu sama dengan sum product. Nah, seperti ini. Kemudian kita blok sel yang berwarna pink lah ya, seperti ini. Kemudian koma atau titik koma, sesuaikan dengan Excel teman-teman. Blok sel yang berwarna biru muda seperti ini. Kemudian kurung tutup. Selanjutnya teman-teman enter. Oke, berikutnya teman-teman klikkan data, kemudian cari solver. Nah, solver ya. Bagi teman-teman yang belum muncul pilihan solver, silakan klik file, kemudian option, kemudian di sini pilih add-in. Selanjutnya kita arahkan ke go ya. Kemudian checklist solver add-in. Kemudian oke. Nanti akan muncul secara otomatis solver. Oke ya, kita lanjutkan. Sekali lagi tadi klik data, kemudian pilih solver. Akan muncul tabel dialog seperti ini ya. Kita akan isikan tabel dialog ini. Yang pertama, set objektif. Set objektif di sini adalah klik sel yang berwarna kuning ya, seperti ini. Kemudian to, kita gunakan yang minimum. Kemudian by changing variable cell, kita klikkan atau kita blok sel yang berwarna biru muda. Nah, seperti ini. Cukup jelas ya. Sel yang berwarna biru muda atau yang ada di tabel yang kedua. Kemudian selanjutnya subject to the constraint, kita add. Nah, di sini ada tabel dialog ya. Yang pertama cell reference, kita blok permintaan yang ada di tabel yang pertama, yang ada angkanya. Nah, seperti ini. Kemudian tandanya kita gunakan lebih besar sama dengan. Constraint-nya kita ambil yang permintaan di tabel yang kedua atau yang bernilai 0 semua seperti ini. Nah, oke ya, cukup jelas. Kemudian kita add. Cell reference yang kedua adalah persediaan yang ada di tabel yang pertama, yang ada angkanya. Nah, seperti ini. Kemudian tandanya kita pilih yang kurang dari sama dengan. Selanjutnya, constraint-nya kita blok persediaan di tabel yang kedua, yang 0 semua seperti ini. Nah, oke, kalau sudah silakan teman-teman klikkan OK. Nanti di sini muncul ada 2 pertidaksamaan. Kemudian select a solving method, teman-teman gunakan yang simplex LP ya. Klikkan seperti ini. Kalau sudah, pastikan semuanya sudah terisi semua, sudah betul. Silakan teman-teman klikkan solve. Nah, di sini
akan diperoleh biaya pengiriman minimum, yaitu 5.800 ya. Teman-teman juga harus bisa memaknai ya dari tabel yang kedua ini, sumber mana mengirim kemana dan seterusnya. Oke ya, kita akan maknai. Berarti di sini sumber A itu mengirim ke tujuan 2 sebanyak 300 barang. Ya. Oke ya, yang ini. Kemudian sumber B mengirim ke tujuan 3 sebanyak 200 barang. Kemudian sumber C mengirim ke tujuan 1 200, mengirim ke tujuan 2 200, kemudian mengirim ke tujuan 3 juga 200. Kemudian sumber D itu hanya mengirim ke tujuan 2 sebanyak 500. Nah, ini adalah penjelasan penyelesaian transportasi dengan menggunakan Excel. Dengan catatan kasusnya adalah kasus yang seimbang. Persediaan dan permintaan jumlahnya adalah sama. Oke, saya akhiri saja. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan, ya, saya jelaskan ini mudah dipahami dan bermanfaat. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.